Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang selalu Allah curahkan kepada kita. Khususnya kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita dimuliakan oleh Allah untuk bisa berzikir menyebut nama Allah. Kita diberi kenikmatan oleh Allah untuk kita bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan yang sebenarnya dari Allah, yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang ingin Allah beri kebaikan dunia dan akhirat. Jadi kenikmatan yang sebenarnya dari Allah untuk hambanya, ketika Allah jadikan hambanya itu terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenikmatan hanya sekedar kenikmatan dunia, maka itu kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang sebentar, yang fana, yang akan sirna, yang akan kita tinggalkan. Bukan itu kenikmatan yang sebenarnya dari Allah. Kenikmatan yang sebenarnya dari Allah adalah kenikmatan yang abadi dunia dan akhirat, ketika seseorang dijadikan oleh Allah untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di dalam kajian ilmu agama, yang mana mengkaji ilmu agama itu adalah salah satu ibadah. Jadi mengkaji ilmu agama itu adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dari Allah. Ma'ubidallahu bisyai'in afdalu minal fiqhi fiddini. Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah disembah Allah dengan ibadah yang lebih afdal daripada belajar ilmu agama. Jadi belajar ilmu agama ini adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sedangkan karena dengan mengkaji ilmu agama itu dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, dapat menguatkan iman kita kepada Allah. Dengan mengkaji ilmu agama itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Sebelumnya kita mengkaji tentang masalah ar-riqatu, yaitu kelembutan hati. Orang yang lembut hatinya maka akan memiliki rasa cinta kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan kepada hewan sekalipun. Orang yang lembut hatinya itu akan cinta kepada siapapun, bahkan kepada hewan sekalipun.
Sebelumnya kita mengkaji bahwa orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada makhluk, khususnya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, maka khawatirnya dicabut rasa kasih sayangnya dari hatinya. Orang yang dicabut rasa kasih sayangnya, cinta dari hatinya, itu tanda orang yang akan celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sebab di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i minallahi al-qalbul qasi. Sesuatu yang paling jauh dari Allah, yang paling jauh dari rahmatnya Allah, yang paling dibenci oleh Allah adalah hati yang keras. Hati yang keras itu adalah yang paling jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu hati yang keras? Yang tidak memiliki kasih sayang, yang tidak memiliki cinta kepada makhluk. Itu adalah tandanya orang yang keras hatinya, yang jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita mengkaji bahwa kelembutan hati diantaranya adalah kasih sayang kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan sifat akhlak daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya, wa minar riqati, termasuk daripada kelembutan hati, orang yang lembut hatinya, yang gak keras, tandanya apa? Khusyu'ul qalbi, hatinya khusyuk. Maknanya hatinya itu selalu merendah. Wa kathratul bukai min khasyatillahi, dan banyak menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang yang lembut hatinya. Tadi di dalam hadis, orang yang sesuatu yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Sebaliknya yang paling dekat dengan Allah, yang paling dekat dengan rahmatnya Allah adalah hati yang lembut. Hati lembut adalah hati yang selalu merendah, yang banyak menangis. Nangisnya karena apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika wasfun syarifun, dan itu adalah sifat yang mulia. Wa mas'a hamidun, itu adalah amalan yang terpuji. Bihi wasafallahu anbiya'ahu wassalihin min ibadihi, faqala ta'ala. Hati yang menangis itu adalah sifat para nabi yang Allah sifatkan. Bagaimana sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang soleh, sifatnya bagaimana disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadaw wa bukiya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dibacakan kepada para nabi, orang-orang soleh, bagaimana sifat mereka? Jika dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka langsung sujud dan menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang bermacam-macam, ada yang agak lembut, ada yang sangat lembut. Ya, semakin lembut semakin banyak menangis. Menangisnya karena takut kepada Allah. Kalau jarang menangis berarti kurang lembut. Ya, apalagi nggak pernah menangis, ya, itu khawatirnya hatinya keras. Wa qala ta'ala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil afqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka sujud, ya, mereka menempelkan dagu mereka, menurunkan dagu mereka, maknanya sujud kepada Allah, yakun menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah khusyuk hatinya, merendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang lembut hatinya, yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kad adda alaihi salatu wassalamu fi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Bahkan
termasuk di dalam 7 golongan yang telah disebut oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang akan dinaungi oleh Allah nanti di hari kiamat, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis ada 7 golongan nanti di hari kiamat yang akan berada di bawah naungannya Allah, dijaga oleh Allah, gak akan mendapatkan siksa, gak akan merasa ketakutan, gak akan merasa kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Di antaranya siapa? Rajulan dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Di antaranya adalah seseorang yang berzikir menyebut nama Allah dalam keadaan sendiri sampai mencucurkan air mata, menangis. Orang yang berzikir menyebut Allah dalam keadaan sendiri, beribadah, berzikir sampai mengeluarkan air mata. Karena apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat akan diamankan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, karena berada di bawah naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang banyak menangis di dunia nanti di hari kiamat gak akan menangis. Sebaliknya orang yang gak pernah menangis di dunia nanti di hari kiamat banyak menangis. Makanya banyakin kita menangis di dunia agar nanti di hari kiamat kita tidak menangis, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini ya, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamati illa ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fisabilillah. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mata akan menangis nanti di hari kiamat. Semua mata akan menangis nanti di hari kiamat. Semua orang akan menangis kecuali 2 orang yang tidak akan menangis. Menangis berarti ketakutan, ya. Menangis berarti merasa gelisah, khawatir. Nanti di hari kiamat semua orang akan menangis kecuali 2 orang yang gak akan menangis. Maknanya apa? Dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, gak ada rasa takutnya. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah di dunia. Nanti di hari kiamat gak akan menangis. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrusu fisabilillah, mata yang terjaga, yang begadang. Begadangnya untuk apa? Untuk berjaga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika dalam keadaan perang berjihad itu begadang di waktu malam, tidak tidur untuk apa? Berjaga, ya, menjaga dari serangan musuh. Ini yang seperti ini nanti di hari kiamat gak akan menangis matanya. Nah, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang matanya menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang terjaga karena berjaga-jaga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni fil jihad. Wa kana al-buka'ul khadisu min khasyatillahi azizan jiddan hatta sara bihadhihi al-manzilati min Allah ma'a kathrati man yabki minan nasi. Sedangkan orang yang menangis tulus, menangisnya itu karena takut kepada Allah, itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali orang yang menangis karena takut kepada Allah, sehingga derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Karena apa? Jarang sekali orang yang tulus menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal banyak orang yang menangis, ya, banyak orang yang menangis, ya. Banyak orang menangis, tapi bukan menangisnya karena takut kepada Allah. Banyak orang menangis misalnya karena memikirkan dunia, ya, karena tidak mendapatkan hajatnya misalnya,
atau hal-hal yang lain. Banyak orang menangis, tapi menangis karena takut kepada Allah sangat jarang sekali. Itu menunjukkan orang yang sangat mulia, sehingga orang yang menangis karena takut kepada Allah derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta warada anhu alaihi salatu wassalam, bahkan dalam riwayat sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara man baka min khasyatillahi hatta ya'uda labanu fid dhar'i. Gak akan masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai air susu kembali kepada susunya. Kita memerah susu kambing misalnya, bisa nggak kita kira-kira susu kambing itu kita masukkan lagi? Ya, nggak bisa sama sekali, nggak mungkin. Ya, sama seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah, nggak mungkin masuk ke dalam api neraka. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, mustahil masuk ke dalam api neraka seperti mustahil air susu yang kembali kepada susunya. Wa hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Gak mungkin masuk ke dalam api neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Gak mungkin sekali, mustahil onta masuk ke dalam lubang. Istilahnya semut aja susah masuk ke dalam lubang jarum, apalagi onta. Gak mungkin, gak masuk akal. Sama seperti orang yang menangis karena takut kepada Allah, gak masuk akal, gak mungkin masuk ke dalam api neraka. Ini yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Wa fi riwayatin man kharaja min ainihi mithlu ra'sid dzubabi min khasyatillahi. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, gak akan masuk ke dalam api neraka orang yang keluar dari matanya itu air mata sebesar kepala lalat. Nah, air mata sebesar kepala lalat. Lalatnya aja udah kecil, apalagi kepalanya. Maknanya orang yang menangis sedikit saja karena takut kepada Allah gak akan masuk ke dalam api neraka. Ini fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa qad sawwa alaihi salatu wassalamu bainal mudma'i min khasyatillahi bainad dam'i min khasyatillahi wa bainad dami yuhraqu fi sabilillah. Bahkan telah disamakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air mata yang keluar karena takut kepada Allah disamakan dengan darah yang keluar karena berjihad di jalan Allah. Kita melihat orang berjihad di jalan Allah sampai mati dalam keadaan syahid, bercucuran darahnya, luar biasa sekali. Ini sama dengan air mata yang keluar karena takut kepada Allah, sama derajatnya. Luar biasa, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya kita melihat darah yang keluar karena berjihad di jalan Allah itu sangat menakutkan sekali, sangat luar biasa sekali. Ya, sama dengan air mata yang keluar karena takut kepada Allah itu luar biasa sekali, mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa warada law anna baqiyan baka fi ummatin rahimahumullahu bibukaihi. Dalam hadis yang lain disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya ada orang yang menangis karena umat, menangisnya karena umat, ya, menangis ya, karena sayangnya, cintanya kepada umat hamba-hambanya Allah, ingin diangkat kesusahannya, ingin diberi kenikmatan oleh Allah umat, maka gara-gara satu orang ini yang menangis karena umat, Allah akan merahmati semua umat gara-gara tangisan orang tersebut. Jadi istilahnya satu orang menangis bisa dilimpahkan rahmat kepada semua umat, satu orang yang menangis. Makanya ada satu ulama yang ditanya, kenapa sekarang ini banyak orang yang
kena musibah, orang celaka, orang binasa, ya. Banyak orang dalam keadaan susah. Mengapa? Apa sebabnya? Dijawab, gara-gara sangat jarang orang yang menangis untuk umat, menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat, ya. Dahulu berkah karena apa? Banyak orang yang menangis untuk umat, mendoakan umat. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi untuk umat saja Allah rahmati karena satu orang yang menangis, apalagi untuk dirinya sendiri. Fatabayyan bima dzakarnahu annal bukaa katsirun wa anna alladhi yakunu min khasyatillahi faqat minal bukai dalilun. Maka menangis itu banyak, kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Menangis itu banyak, akan tetapi yang karena takut kepada Allah itu sangat sedikit sekali. Maka fabki min khasyatillahi, menangislah karena takut kepada Allah. Fa in lam tabki fatabaki, kalau nggak bisa menangis, tangis-tangiskan. Ini dijelaskan dalam hadis. Kalau kita nggak bisa menangis karena takut kepada Allah, paksakan untuk menangis. Istilahnya awalnya pura-pura dulu aja. Untuk apa? Melembutkan hati kita yang keras. Nanti lama-lama, ya, lembut hati kita, baru bisa tulus menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti akan selamat di hari kiamat nanti. Jadi berusaha untuk menangis karena takut kepada Allah. Kalau nggak bisa, paksakan untuk menangis. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita selamat. Ya, dalam hadis, kalau nggak bisa nangis, tangis-tangiskan agar kita selamat. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin agar kita selamat dunia dan akhir. Wa iyyaka warriya'u wa tasannu wa tazayyun lil makhlukin fatasqutu bidzalika min aini rabbil alamin. Dan berhati-hatilah terhadap sifat riya, berpura-pura, ya, tazayyun, ya, untuk orang lain. Jadi jangan sampai pura-puranya ini untuk orang lain. Jangan sampai menangisnya itu untuk riya, untuk tazayyun, memperhias dirinya di hadapan orang lain, ya, sehingga engkau akan jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang mulia itu, yang tulus adalah orang yang menangis dalam keadaan sendiri ketika berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau di depan orang lain khawatirnya nanti pura-pura, ya, agar dipandang mulia oleh orang lain, menjadi riya akhirnya, sehingga jatuh dari matanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya menjadi rendah hina di hadapan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa in azza 'alaikal buka'u fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirati allati anta mulaqiha min ghairi syakin wala raibin. Lalu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya kamu susah untuk menangis, maka ingatlah apa yang ada di hadapanmu daripada perkara-perkara yang menakutkan nanti di hari akhirat. Kita baca, sering kita baca, nanti di akhirat akan ditimbang amalan kita, akan melewati sirat jembatan, nanti ada neraka, ada siksa Allah dan lain sebagainya. Ingat semuanya itu. Allati anta mulaqiha, yang pasti akan kita temui tanpa diragukan, ya, tanpa meragukan lagi, kita akan pasti menemui hari akhirat. Ingat-ingat terus seperti itu. In kunta qad amanta billahi wa bima jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawfa tabki la mahalata in kana laka qalbun yafqahu wa aqlun ya'qilu. Kalau memang kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu pasti akan menangis. Jadi orang yang benar-benar yakin kepada Allah dan Nabi Muhammad, benar-benar iman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ingat nanti keadaan-keadaan yang menakutkan di hari akhirat nanti, pasti akan menangis ketakutan, ya.
Dosa kita banyak, numpuk, mau nggak mau pasti masuk ke dalam api neraka. Kita ingat bagaimana api neraka, ya, bagaimana sirat, bagaimana siksa Allah. Orang yang seperti ini benar-benar memiliki hati yang paham, ya, yang berakal, maka pasti akan menangis. Ya. Fa in lam yakul laka syai'un min dzalika fa'dud nafsaka fil an'ami sa'imah fil mar'ah wal bahaim ar-rafi'ah fil kala'i. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imamul Haddad, kalau seandainya kamu gak merasa takut, udah dengar nanti di hari akhirat ada neraka, ada siksa Allah dan lain sebagainya, kalau gak merasa takut, berarti ini sama seperti hewan. Ya, naudzubillah min dzalik. Maknanya apa? Gak punya akal. Ya, banyak orang pintar tapi nggak punya akal. Jadi akal itu nggak harus pintar. Ada orang berakal walaupun nggak pintar. Ada orang pintar tapi tidak berakal, nggak menggunakan akalnya walaupun pintar. Dalam Al-Quran Allah berfirman menjelaskan ucapannya penduduk api neraka, lakunna nasma'u au naqilu ma kunna min fi ashabis sa'ir. Dalam Al-Quran, ya, surat Al-Mulk Allah berfirman yang artinya nanti penduduk api neraka akan berkata, kalau seandainya kami dahulu mendengar dan berakal, kami gak akan menjadi penduduk api neraka. Jadi mengakui penduduk api neraka itu bahwa dahulu tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Padahal banyak penduduk api neraka yang profesor, orang-orang pintar, orang-orang kaya, pejabat, banyak yang masuk ke dalam api neraka, pintar tapi tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Orang yang menggunakan akalnya paham, pasti kita akan menemui hari akhirat, pasti akan menemui api neraka siksa Allah. Takut, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya adalah bahwa tanda orang yang lembut hatinya adalah orang yang menangis karena takut kepada Allah. Kita berusaha agar kita bisa menangis, khususnya di waktu tahajud, di waktu dalam keadaan sendiri kita berzikir menyebut nama Allah. Usahakan untuk menangis agar apa? Nanti di hari kiamat kita tidak menangis. Kita dijaga oleh Allah, diamankan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.